Halo, selamat datang di program Ngopi, Ngobrol dan Apresiasi. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Adi sebagai Grani Gudang dan didampingi dengan Ibu Isti selaku Ibu KTU. Di sini akan sedikit melakukan sesi tanya jawab mengenai tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Grani Gudang. Oke, langsung saja Pak. Selamat sore Pak, apa kabar hari ini Pak? Baik. Ini Pak, terkait dengan Grani Gudang nih, kira-kira tugas dan tanggung jawab sebagai Grani Gudang itu apa ya Pak? Ya, selalu tugas sehari-harinya kita kan mengeluarkan barang dan menyata untuk pengeluaran. Ya, kita update persediaan barang itu dengan kartu gudang dengan 58 itu pengeluarannya. Setelah itu kita barulah ke Finek ya. Oh, Ibu Finek ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam pencatatan stok atau hal lain terkait dengan gudang apa ya Pak? Ada Pak? Memang ada seperti tidak sinkronnya antara kartu gudang dengan MB52 ya. Karena kadang belum terpotongnya, istilahnya belum dimasukkan dalam SAP-nya MB52-nya. Jadi terjadilah selisih antara kartu gudang dengan MB52-nya. Berarti bisa dibilang Pak Adi sebagai Grani Gudang itu melakukan pencatatan administrasi terkait stok ya Pak ya? Ya. Terkait stok, terus sisa material apa segala seperti itu ya Pak ya? Kurang lebih ya Pak. Boleh saya tanya lagi ya Pak Adi? Iya. Nah kalau misalnya kayak di pencatatan berarti itu pure di Grani Finek ya? Kalau untuk Pak Adi nggak ada pencatatan? Ada juga Bu. Ada juga pencatatan, tapi dia tidak melalui SAP ya? Iya, itu hanya istilahnya itu pinter saya lah gitu. Iya, oke berarti di kartu gudang ya Pak Adi. Iya. Nah kalau misalnya di kartu gudang sendiri Pak Adi, itu dipisahin nggak? Kalau kita kan selama ini ada barang-barang Sportico atau barang-barang angko dengan barang-barang angko itu dipisahin nggak sih? Memang selama saya mendengar itu untuk angkut tersendiri, outletnya kartu gudangnya dan pangku juga tersendiri. Nah kalau untuk di barang-barang gudang sendiri Pak Adi, Ya. misalnya kita sudah kita kan ada permintaan barang-barang gudang dari asisten ya, misalnya nih untuk pengolahan dari asisten pengolahan minta menggunakan R58. Nah itu barang-barang yang sudah selesai digunakan atau barang-barang bagusnya dikembalikan ke Pak Hadi lagi atau gimana? Itu dikembalikan Bu. Kalau misalnya kalau spare part itu kan bengkel umum biasanya spare part itu. Tapi kalau misalnya ada alat kerja seperti angkot, saya minta barang bekasnya gitu, baru nanti dikasih yang barunya seperti angkot, cangkol sama sekop dan rata-rata kalau itu harus ada barang bekasnya lah Bu. Kalau enggak kan nanti enak-enak aja. Jadi Pak Hadi kalau misalnya kayak di gudang sendiri sih, maksudnya gini, kira-kira itu selain dari pencatatan yang tidak balance antara kartu gudang dengan yang 52 atau dengan SAP, itu apalagi sih misalnya dari segi keamanan? Kalau keamanan kita aman ya? Nah, mudah-mudahan aman Bu, karena kan sudah dipasang ada CCTV sekarang selama ini. Sebelumnya kan belum ada CCTV di dalam, cuma di luar aja. Kalau kemarin ini sudah ada berapa bulan atau berapa bulan sudah di dalam. Di dalam ya. Oke. Jadi setiap pergerakan apapun terlihat ya Pak dia dari CCTV ya. Iya. Nah, kalau gini Bu, kendalanya kan kalau kita kan admin kan sampai sekali mas, kadang-kadang ada tuh ambil jam 5 atau jam 6 ataupun ada juga yang malam, kadang-kadang lapor juga lah mereka. Iya. Jadi Pak Adi kalau misalnya kayak barang-barang gudang itu, barang gudang Pak Adi ada yang slow moving atau yang stop moving nggak kayak di sini? Kalau yang inkuren nggak ada, tapi kalau slow moving ada. Slow moving. Yang slow moving ada ya. Menurut Bapak nih Pak, kira-kira atau perlukah kita Pak sesama rekan kerja itu perlu nggak adanya kolaborasi atau kerjasama tim dalam kita melakukan kegiatan kita atau pekerjaan kita sehari-hari? Ya itu memang seharusnya kita harus berkolaborasi dengan bagian atau tim yang lain, karena kan seperti orang itu mau ngambil barang atau itu kan melapor sama saya,
ada kan orang ada juga mau seperti orang lab lah ya kan, laboratorium, ada yang mau ngambil sampel untuk anak sekolah misalnya, itu kan dia membutuhkan surat pengantar barang. Ataupun kita juga atau mau ambil barang ke Adolina ataupun ke PKS kita, ke Sekulu atau Seklar atau Sekolah Sawit, itu kita menyediakan 558 nya sama SPB tadi. Ataupun orang itu mengambil barang ya, mereka kalau di sini kan kalau misalnya ada yang masuk ambil malam kan gitu kan, malam itu kan orang itu harus melapor gitu kan, lalu melapor melalui WA kan kalau mengambil barang misalnya ini sekian, atau ngambil oli di mana ngambil oli 5 liter kali untuk dikirim atau periksa seperti itulah. Karena kalau orang itu tidak melapor saya kehilangan gitu. Betul kan ya. Itulah gunanya kooperasi antara bagiannya kan, seperti lab, pengolahan ataupun bengkel atau bengkel listrik seperti itu. Oke, berarti Pak kesimpulannya dalam bekerja berarti apapun cerita kita harus tetap berkoordinasi dan kolaborasi ya Pak ya, sama bekerja. Oke, nah ini Pak kira-kira nih Pak, ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan atau apa gitu Pak? Ya kalau pesannya ya untuk kedepannya memang sih saya sendiri kan gitu ya, karena kan keterbatasan waktu kan Bu. Jadi kalau untuk malam ya itulah makanya harus melapor sama saya seperti mengambil barang kan gitu kan. Aja kedepannya. Cuman ya kalau untuk ini memang ini harus didampingi gitu supaya apa kadang-kadang ada yang kurang gitu, ataupun karena kode material kan kita mengeluarkan itu pakai kode material ya kan. Memang kalau sudah sudah antara ini yang madul sama bagian-bagian lain. Cukup menarik ya Bu ya. Iya benar, jadi kita dapat informasi juga ya dari Pak Hadi ini terkait gimana sih sebenarnya gudang, karena kan selama ini kami nggak tahu nih gitu ya kan di gudang itu cara kerja seperti apa, terus juga kolaborasi yang timbul itu seperti apa gitu kan. Nah mudah-mudahan ini kan ada program Bu Dirki juga untuk penginputan H+1, dapat nanti kita berkolaborasi dengan Finek ya Pak Hadi. Jadi nanti bukti pengeluaran barang atau 58 kita dapat segera kita tindak lanjut, kita input ke SAP modul MM, biar nanti penginputan kita juga H+1 gitu. Karena ini kita harus sama-sama mendukung ya, ada juga nanti saling mengingatkan untuk mendukung program-program yang memang bagus untuk keberlanjutan kita juga gitu ya. Saya rasa itu aja sih Pak Hadi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita dapat berkumpul lagi, dapat sharing lagi, dapat ngobrol-ngobrol dan ngobrol-ngobrol yang penuh inspirasi sih kok menurut saya nih kan. Saya rasa itu aja dari Ariel kira-kira. Oke, terima kasih Pak Hadi buat cerita dan pengalamannya. Kita tutup episode kali ini. Sampai bertemu di Ngopi selanjutnya.